Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri, jurusan Teknologi Pertanian semester 4 Politeknik Negeri Lampung, akan menjelaskan tentang alat-alat pengecilan ukuran di bidang industri kimia. Yang pertama, jaw crusher. Biasa digunakan untuk memecah atau memperkecil material hingga hancur. Biasanya digunakan untuk menghancurkan batuan sedimen atau jenis batuan yang paling keras seperti granit dan bauksit. Cara kerja dari jaw crusher ini sangat ditentukan oleh ukuran flywheel, roda gila, dan kekuatan shaft. Prinsip kerja alat ini memiliki dua buah rahang di mana salah satunya diam dan satunya dapat digerakkan. Dengan adanya gerakan rahang, menyebabkan material yang masuk ke dalam kedua sisi rahang akan mengalami penghancuran, di mana material yang masuk di antara kedua rahang akan mendapatkan jepitan atau kompresi. Ukuran material hasil peremukan bergantung pada pengaturan mulut pengeluaran. Adapun bagian-bagian yang terpenting dalam alat jaw crusher, diantaranya dua buah jaw. Yang pertama, fixed jaw, rahang jaw tetap, berfungsi sebagai rahang penghancur akan tetapi tidak bergerak, yaitu sebagai tumpuan material yang ditumbuk. Yang kedua, movable jaw atau rahang yang dapat digerakkan. Jaw plate ini yang bergerak yang memberikan tumbukan kepada batu yang akan dihancurkan sehingga batu dapat pecah. Rahang jaw ini dapat bergerak karena eccentric shaft yang menggerakkan pitman arm yang sebagai tempat dipasangnya jaw plate ini. Ketiga yaitu pitman arm, berfungsi sebagai tempat di mana dua buah jaw tadi diletakkan. Pitman arm ini biasa juga disebut toggle block. Yang keempat, eccentric shaft, berfungsi sebagai penggerak pitman yang menggerakkan dua buah jaw tadi atau movable jaw. Yang kelima, toggle plate. Yang keenam, yaitu flywheel yang berfungsi sebagai menggerakkan dan memutar eccentric shaft. Demikian alat yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah attrition mill. Attrition mill ini adalah alat untuk menghaluskan atau memperkecil ukuran daripada partikel-partikel solid yang lunak. Di sini kita melihat bahwasannya ada beberapa komponen yang terdapat pada attrition mills. Yang pertama adalah feed, lalu ada rotation disc, fixed disc, dan yang terakhir yaitu product. Nah, pada rotation disc dan fixed disc ini mempunyai perbedaan yang mana jika cakramnya berbeda maka akan juga berbeda dari kedua disc tersebut, karena di cakram tersebut mempunyai dua jenis cakram, yaitu yang pertama adalah single run, yang mana pada single run hanya ada rotation disc yang sebelah kanan saja yang akan bergerak. Tapi kalau pada double run, kedua disc tersebut akan mengalami proses perputaran atau rotasi. Nah, pada proses penghalusan atau mengecilan ukuran daripada partikel akan dimasukkan melalui feed, yang mana itu sebagai alat untuk memasukkan partikel dalam attrition mills. Itu akan memasuki ke dalam area cakram, kedua cakram tersebut. Setelah mengalami penghalusan atau memperkecil ukuran, maka akan keluar sebagai produk, dan produk itu akan berbentuk beda sebagai serbuk atau sudah memperkecilkan ukuran dari partikel tersebut. Pengaplikasian pada bidang industri yaitu sebagai alat penghalus atau alat membuat ukuran yang lebih kecil, mana pada alat ini sangat dibutuhkan sekali, karena seperti pada bidang industri kimia sangat dibutuhkan, karena untuk menghaluskan atau membuat serbuk-serbuk apapun sangat dibutuhkan, karena attrition mill ini memiliki keunggulan untuk memperkecil ukuran sampai ukuran 1/4 inch, jadi sangat kecil sekali. Saya akan menjelaskan tentang hammer mill. Hammer mill merupakan alat pengecilan ukuran bahan, karena adanya tumbukan yang terus-menerus antara bahan yang dimasukkan dengan hammer yang berputar pada kecepatan tinggi. Prinsip kerja hammer mill. Prinsip kerjanya main shaft.
diputar oleh suatu motor penggerak. Dengan adanya gerakan shaft, hammer yang terbuat dari baja ikut berputar dengan bertumpu pada asnya, sehingga dapat menghancurkan material yang masuk. Ke dalam feed opening dimasukkan material. Material ini dipukul oleh hammer yang berputar dan terbanting pada backer plate. Proses ini berlangsung cepat dan hasil pemecahannya keluar dari discharge opening. Hammer mill digunakan untuk memecahkan material dari ukuran bongkahan menjadi ukuran yang kecil, terdiri dari beberapa bagian alat seperti yang pertama hopper feeder, tempat masuknya umpan, yang kedua wobbler feeder, pembawa material memasuki ruang hammer crusher, yang ketiga rantai, untuk menahan bahan yang telah dihancurkan agar tidak terlempar keluar, yang keempat backer plate, sebagai landasan material yang dihancurkan hammer, serta mengatur besar kecilnya produk. Yang kelima, cleaning bar, untuk pembersih material yang menempel pada dinding sekitar hammer, agar tidak mengganggu hammer crusher. Yang keenam, screen, untuk memperoleh ukuran yang dikehendaki, letaknya di bawah hammer. Pengaplikasian hammer mill. Hammer mill digunakan sebagai alat giling bahan pada industri pertanian, perumahan, dan peternakan, khususnya penggilingan bahan pakan ternak. Penggilingan terjadi karena adanya tumbukan antara bahan yang dimasukkan dengan hammer yang berputar di dalam hammer mill. Di sini saya akan menjelaskan alat pengecil ukuran, yaitu rotary cutter. Rotary cutter merupakan sebuah pisau yang memiliki bentuk mata pisau yang bulat. Pengaplikasian rotary cutter ini sama halnya seperti gunting yang berfungsi untuk menggunting kain, kertas, ataupun benda tipis lainnya. Rotary cutter mampu membuat ukuran lebih rapi, lebih akurat, dan juga dapat menghemat waktu. Dengan menggunakan rotary cutter ini, kita bisa memotong garis yang lurus, bujur sangkar, persegi panjang, dan projek potongan lainnya. Rotary cutter terdiri atas handle dengan pisau bundar yang sangat tajam, bisa diasah yang bisa berputar 360 derajat. Pisau rotary cutter ini terdiri atas berbagai ukuran. Yang pertama, 18 mm sampai dengan 28 mm. Ini disebut dengan ukuran kecil. Biasanya ini digunakan untuk memotong bentuk lengkung yang kecil, cutting, berbentuk template yang tidak teratur. Bisa memotong 1 atau 2 lapis kain. Yang kedua, 45 mm. Ini adalah ukuran yang sedang. Untuk memotong lurus, fasih cutting dan bentuk lengkung lebih besar. Bisa untuk memotong 4 kain berlapis. Yang ketiga, 60 mm. Ini adalah ukuran yang besar. Ini digunakan untuk memotong lurus dan bentuk lengkung yang lebih besar. Bisa untuk memotong 8 lapis kain. Nah, komponen yang kedua adalah self-healing cutting mat. Cutting mat adalah alas potong dari plastik yang sudah dilengkapi dengan kotak-kotak ataupun garis-garis atau grids dengan ukuran setiap kotak 1 inci kali 1 inci. Dan garis ukurannya dibagi menjadi 8 inci. Garis sudutnya 30, 45, dan juga 50 derajat. Cutting mat juga terdiri dari ukuran yang berbeda-beda, yaitu ukuran yang kecil 12 x 18 inci. Ini cocok untuk memotong kain yang berukuran kecil. Nah, untuk ukuran sedangnya yaitu 18 x 24 inci. Nah, pada umumnya ini digunakan untuk memotong kain standar 42 inci. Dan yang terakhir adalah ukuran yang besar, yaitu 24 x 36 inci. Mat ukuran ini digunakan untuk area kerja yang sangat luas, sehingga tidak perlu khawatir apabila rotary kita akan melewati mat pada saat kita memotong. Dan komponen yang ketiga adalah penggaris dan template acrylic. Di pasaran tersedia berbagai jenis dan ukuran penggaris. Nah, hal penting yang harus kita perhatikan adalah angkanya mudah dan jelas dibaca, ukuran garisnya presisi, dan non-slip. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat rod mill. Alat rod mill ini merupakan salah satu alat penghalus yang menggunakan rod atau batang sebagai alat penggiling.
Alat ini terdiri dari suatu sel silinder yang di dalamnya terdapat media penggiling yang tercampur dengan bahan gilingan dan terjadilah tumbukan terhadap bahan gilingan yang rod. Media penggiling tersebut dipasang secara paralel dengan sumbu putar pada batang atau rod yang mengisi hampir keseluruhan dari panjang mesin tersebut terbuat dari baja karbon dengan diameter batang 50 mm. Prinsip dari rod mill ini sendiri, materi akan diperhalus akibat tumbukan antara batang penggiling yang berada dalam silinder yang berputar pada sumbu putar horizontal. Di sini saya akan menjelaskan tentang impact store. Impact store adalah menyerupai hammer mill, tapi tidak dilengkapi dengan ayakan. Alat ini merupakan mesin pemecah untuk bantuan dan biji. Dengan kemampuan mengolah sampai 600 ton per jam, partikel yang dihasilkan hampir seragam menyerupai kubus. Pada impact store, hanya terjadi aksi pukulan. Rotarinya dapat dijalankan kedua arah yang sama. Hal ini dilakukan untuk memperpanjang umur palu.